Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dosen penguji, serta kepada Bapak Usep Suhud dan Bapak Safarudin Muhtar selaku dosen pembimbing. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan, saya Christian Widodo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Continuous Intention Pengusaha Mikro dalam menggunakan media sosial sebagai dampak dari word of mouth. Latar belakang penelitian ini dimulai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi di detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat itu juga. Apa yang terjadi di detik ini di belahan dunia lain dapat kita sebarkan saat itu juga. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, ataupun kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, yaitu saat ini adalah TikTok. Hasil survei media kata data menunjukkan jumlah penggunaan aplikasi TikTok sudah mencapai di atas 20 juta pengguna, dan tren ini terus bertumbuh hingga tahun 2021. Riset dilakukan untuk mencari tahu bagaimana aplikasi TikTok dapat berkembang pesat di tengah isu pencurian data penggunanya. TikTok dapat dikatakan sebagai pure self-expression, di mana kemudahan penggunaan oleh semua usia dalam memperluas konten yang diberikan kepada pengguna lain yang sesuai interest atau ketertarikannya. Dan ini didukung oleh pertumbuhan eksplosif TikTok yang mencapai 800 juta pengguna aktif di dunia dan didukung oleh 154 negara, dan TikTok mendapatkan fitur 75 bahasa pada aplikasi tersebut. Sehingga terdapat fenomena pengusaha mikro di Indonesia yang membuat akun TikTok dan juga menggunakan TikTok untuk promosi usahanya. Beberapa penulisan mengenai perilaku pelanggan pada pengguna media sosial dengan tema penggunaan media sosial atau penggunaan internet secara berkelanjutan atau continuous intention adalah sebagai berikut. Penelitian terkait continuous intention masih jarang dilakukan. Penulisan-penulisan tersebut di atas merupakan salah satu langkah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat kelanjutan aplikasi media sosial. Akan tetapi, belum pernah ada penulisan yang meneliti bagaimana penggunaan TikTok, khususnya pengusaha mikro yang tertarik untuk mempromosikan dengan menggunakan aplikasi TikTok secara berkelanjutan. State of the art atau kebaharuan studi penelitian ini adalah penulis ingin melakukan penulisan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan dan terus berkelanjutan menggunakan aplikasi TikTok sebagai platform sosial berbasis video dengan mendorong peningkatan usaha oleh pengusaha mikro. Penulisan ini akan menganalisis pengaruh word of mouth, perceived usefulness, habits, customer satisfaction, perceived ease of use sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan berkelanjutan atau
continuous intention pada pengusaha mikro dalam menggunakan aplikasi TikTok sebagai media pemasarannya. Pertanyaan-pertanyaan penelitian pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap perceived usefulness. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap habits. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap consumer satisfaction. Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap perceived ease of use. Yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh consumer satisfaction terhadap perceived ease of use. Yang keenam adalah apakah terdapat pengaruh perceived usefulness terhadap continuous intention. Yang ketujuh adalah apakah terdapat pengaruh habits terhadap continuous intention. Yang kedelapan adalah apakah terdapat pengaruh consumer satisfaction terhadap continuous intention. Yang kesembilan adalah apakah terdapat pengaruh perceived ease of use terhadap continuous intention. Kemudian tujuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya. Penulis ingin merumuskan bahwa tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat atau valid dan dapat dipercaya atau diandalkan atau reliable. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru yang dapat diperluas sebagai pengembangan ilmu yang lebih mendalam, terutama tentang rujukan mengenai penggunaan berkelanjutan atau continuous intention aplikasi TikTok. Manfaat praktisnya adalah penulis ingin penelitian ini dapat membantu masyarakat atau dosen atau tenaga pendidik dan para penulis lain dalam menggunakan atau memanfaatkan aplikasi TikTok ini dengan baik. Telah pustaka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa variabel-variabel yang akan diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi continuous intention. Seperti word of mouth, menurut Mukadem Balki dan teman-temannya yang menyatakan bahwa warm communication is a reliable competitive advantage tools. Kemudian menurut Bon, Liat, dan Munfei, perceived usefulness is to consumer usage is significantly stronger as compared to the ease of use. Kemudian menurut Lee dan Lu, perceived ease of use adalah salah satu faktor keberhasilan dalam hal kepuasan industri seluler. Kemudian habits menurut Tang dan teman-temannya yang menyatakan bahwa habit of using mobile apps will encourage the intention of continuing to use the same mobile apps as individuals to tend to perform automatic behavior. Kemudian consumer satisfaction menurut Tu dan teman-temannya menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kekuatan pendorong utama di balik loyalitas dan kepercayaan konsumen. Kemudian menurut Asafi dan teman-temannya, continuous intention menegaskan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaan suatu aplikasi. Kemudian, kerangka pemikiran yang diimplementasikan dalam model penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Dan berdasarkan uraian kerangka teoretik sebelumnya, maka hipotesis penulisan ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1, terdapat pengaruh word of mouth terhadap perceived usefulness. Hipotesis 2, terdapat pengaruh word of mouth terhadap habits. Hipotesis 3, terdapat pengaruh word of mouth terhadap consumer satisfaction. Hipotesis 4, terdapat pengaruh word of mouth terhadap perceived ease of use. Hipotesis 5, terdapat pengaruh perceived usefulness terhadap continuous intention. Hipotesis 6, terdapat pengaruh habits terhadap continuous intention. Hipotesis 7, terdapat pengaruh consumer satisfaction terhadap continuous intention. Hipotesis 8, terdapat pengaruh perceived ease of use terhadap consumer satisfaction. Hipotesis 9, terdapat pengaruh perceived ease of use terhadap continuous intention.
Kemudian metode penulisan dimulai dengan unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro yang menggunakan TikTok sebagai media pemasarannya yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber datanya menggunakan data Premier. Kemudian teknik penentuan populasi dan sampel, yaitu populasi dimulai dengan pengguna aplikasi TikTok. Kemudian teknik penentuan sampel menggunakan non-probability sampling. Jumlah sampel sebanyak 262 sampel dengan metode analisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM atau model persamaan struktural dengan menggunakan aplikasi SPSS dan AMOS versi 22. Kemudian metode penelitiannya, metode penulisannya menggunakan metode survei atau kuesioner daring. Desain kuesioner terdapat mulai dari pendahuluan, data psikografi responden, pertanyaan utama, dan diakhiri dengan data demografi responden. Dan masing-masing pertanyaan utama digunakan skala pengukurannya, yaitu menggunakan skala Likert. Metode analisis Structural Equation Modeling dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita membahas mengenai uji validitas, yaitu uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner yang didapat dari responden tersebut. Kemudian dilakukan uji construct validity menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA yang memungkinkan kita untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur mewakili satu set konstruksi laten teoritis. Kemudian setelah dilakukan uji validitas, penulis melakukan uji reliabilitas, yaitu adalah untuk menggambarkan ukuran tingkat keandalan kuesioner yang dinyatakan oleh masing-masing indikator variabel dengan sangat tepat jika dilakukan dengan metode Converge alpha. Yang terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama adalah jika nilai Converge alpha di atas 0,06, maka instrumen penelitian dikatakan reliable. Dan jika nilai Converge alpha kurang dari 0,6, maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliable. Kemudian metode analisis data atau uji analisis data Structural Equation Modeling atau SEM ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh antar variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dengan uji analisis data yang digunakan adalah SEM, yang merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara kompleks. Hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis faktor pengujian model faktor analisis atau CFH, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan nilai t-value atau t-value dengan tingkat signifikasi 0,05 pada regression weight. Dan prosedur SEM itu menurut Haryono dan Wardoyo yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis akan melakukan spesifikasi model pada aplikasi AMOS dan aplikasi SPSS, kemudian melakukan identifikasi model. Yang ketiga adalah melakukan estimasi model, dan yang keempat adalah melakukan uji kecocokan atau assessment fit. Yang kelima adalah melakukan represifikasi atau modifikasi dan strategi permodelan. Dan yang keenam adalah melakukan pengujian hipotesis. Dan dalam pengujian hipotesis, penelitian apabila nilai critical ratio-nya lebih dari 1,967 atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau hipotesis penelitiannya diterima. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu dalam saya menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Continuous Intention, pengusaha mikro dalam menggunakan media sosial sebagai dampak dari Word of Mouth.